Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Susri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fikri Syahirobi dan teman saya Siti Raudatul Jannah yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa kurikulum pembelajaran biologi di sekolah dengan kurikulum 2013. Baik, untuk lebih lanjutnya saya serahkan ke Mbak Yana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 merupakan sebuah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang dirasa masih kurang berperan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum 2013 ini diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari standar kelulusan atau SKL, di mana penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik dan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri, yaitu mengacu pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun landasan penyusunan kurikulum 2013 ada 5, yaitu landasan fisiologis, berdasarkan landasan sosiologis, landasan teoritis, landasan psikopedagogis, dan juga landasan yuridis. Adapun karakteristik kurikulum 2013, yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi sekolah dan masyarakat. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur organizing elements, kompetensi dasar. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enriched, antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan juga vertikal. Adapun struktur kurikulum 2013, yang pertama yaitu kompetensi inti, di mana kompetensi ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Yang kedua yaitu mata pelajaran, di mana mata pelajaran ini memuat mata pelajaran yang umum dan juga memuat mata pelajaran yang bersifat lokal. Yang ketiga yaitu beban ajar, di mana beban ajar ini merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan juga dalam 1 tahun pembelajaran. Yang keempat yaitu muatan pembelajaran, di mana muatan pembelajaran yang berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti, dan juga kompetensi dasar ini dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik kemampuan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, Mas Fikri. Baik, terima kasih Mbak Yana. Selanjutnya, apa sih sebenarnya isi dokumen kurikulum 2013? Nah, isi
dokumen kurikulum 2013 ini berupa Standar Nasional Pendidikan. Kemudian dalam SNP ini tentunya ada standar-standar yang isinya itu merupakan kriteria minimal. Jadi yang pertama kita bahas yaitu standar kompetensi lulusan. Merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian standar isi yang merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi yang mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian yang keempat, standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Next. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, motivator, dan motivator peserta didik. Kemudian standar sarana dan prasarana yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan atau sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Kemudian yang ke-8 yaitu standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah. Jadi dalam isi kurikulum 2013 ini paradigmanya itu berbeda ya sebenarnya dengan KTSP. Jadi di kurikulum 2013 ini paradigmanya itu yang berbeda itu apa namanya SKL diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, bukan tujuan pembelajaran yang dirumuskan menjadi SKL. Kemudian adapun perbedaan yang signifikan terkait perbedaan KTSP dan kurikulum 2013, yaitu pada standar, kembali lagi tolong. Nah, yang berbeda itu pada standar kompetensi lulusan, kemudian standar proses dan standar penilaian, di mana ini tuh harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Seperti itu. Jadi di dokumen kurikulum 2013 ini ranahnya itu harus mengacu ke 3 ranah tersebut yang harus dikembangkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, next. Oke, lalu apa sih keterkaitan kurikulum 2013 dengan kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum sekolah? Jadi kurikulum 2013 ini itu sebagai patokan atau dasar dalam membuat dan merancang kurikulum di sekolah di wilayah masing-masing. Hal tersebut kenapa? Karena kurikulum 2013 ini juga termasuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, begitu. Kemudian adapun komponen dari kurikulum satuan pendidikan yaitu ada dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, dari dokumen 1 dan dokumen 2 ini merupakan turunan dari kurikulum 2013. Jadi isi dokumen 1 yaitu yang pertama ada pendahuluan, itu latar belakang bagaimana kurikulum itu dibentuk. Kemudian ada tujuan pendidikan, itu tentunya ada visi dan misi. Kemudian ada struktur dan muatan kurikulum. Kemudian ada beban belajar peserta didik dan kalender akademik. Kemudian ya di dokumen 2 ini ada silabus dan RPP, seperti itu. Next. Lalu keterkaitan kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi di sekolah itu apa? Jadi mata pelajaran biologi ini mengacu pada itu tadi, standar kelulusan, standar isi, dan standar proses. Jadi jelas bahwa kegiatan pembelajaran biologi ini harus mengacu pada 3 standar tersebut untuk merancang pembelajarannya. Jadi tidak hanya di ranah kognitif saja, namun harus di ranah afektif dan psikomotor. Jadi harus benar-benar kompleks seperti itu. Harus benar. Jadi kegiatan pembelajaran biologi ini adalah produk proses sikap dan teknologi. Kegiatan pembelajaran sebaiknya dilakukan secara inquiry. Hal tersebut juga mengacu pada kurikulum 2013 tadi yang merupakan
itu ya, scientific approach, yaitu salah satunya dengan model inquiry. Bisa juga dengan model discovery, PBL atau PJBL. Seperti itu. Untuk dapat menumbuhkan kemampuan berpikir sesuai dengan metode ilmiah. Jadi pembelajaran biologi di sekolah itu dasarnya itu mendasar pada kurikulum 2013. Seperti itu dalam menyusun pembelajaran. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan diisi pejar. Terima kasih. Stop record.